X2 maka kita menggunakan tambah. Jika X2 lebih besar daripada X2 maka kita menggunakan kurang. Selanjutnya kita memasukkan nilai X1 per X1 tambah X2 dikali 5. Dikali 5 ada yang namanya delta H. Nah, delta H ini kita dapat dari D kurang A. Selanjutnya yaitu nilai dari delta H tadi dibagi dengan X dikali dengan 1 banding 50 dikali dengan 100%. Selanjutnya delta H-nya dibagi 100 dikali 0,02 setelah 1 banding 5000 dikali 100. Nah, sebuah keterangan yaitu A sama dengan nilai kosong. Nah, A1 itu sama dengan titik positif kandungan dan titik diagonal. Lalu ada X2 yaitu titik yang berbilangan dengan X1. Nah, X ini nilai komplit dari X1. X jarak untuk B dari diagonal dengan menggunakan metode atau ada B yaitu komplit terjauh dan B besar yaitu fase pemiringan. Lalu ada syarat B di sini yaitu sebanyak sebenarnya kita kemudian ada juga fase di dengan diagonal itu langsung kita jadi dengan aja. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh dengan angka lepas dan menjadi garis horizontal dan garis vertikal. Ini sebuah bisa dan ini X1. X1 itu yaitu titik kontur yang paling dekat dengan pusat. Dan X2 ini tidak yang berseberangan dengan X1. Sementara B ini adalah garis kontur terjauh dari sebuah peta. Selanjutnya untuk mencari nilai downgrade itu di dalam kotak 4x4 itu jika semua terkena warna itu otomatis jumlah downgrade itu 1600. Untuk kotak yang tidak perlu itu dihitung, kotak-kotak downgrade kotak-kotak kecilnya itu dihitung terus dijumlahkan dan hasilnya itu nanti kotak pun dan tidak perlu itu ditambahkan untuk mencari luas lahan. Usaha itu nilai downgrade contohnya karena dulu nilainya itu 3200 per 100 dan 0,25 itu perwarna dijumlahkan dilakukan ulang 4 kali untuk warna biru, merah, kuning, dan pink. Nah, untuk mencari luas persennya itu luas perwarna itu per total luas hektar yang sudah dijumlahkan tadi dikali 100%, maka hasilnya itu harus 100%. Jika tidak 100% itu sudah dilakukan data yang salah, maka harus dilakukan perhitungan ulang. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu cara melakukan perhitungan pada peta untuk mencari nilai downgrade. Nah, yang pertama kita itu membutuhkan yang namanya kertas downgrade. Di satu kotak 4x4 downgrade ini bernilai 1600 downgrade dan satu peta kecil ini bernilai 100 downgrade. Nah, pada kotak 4x4 yang memiliki warna full itu sudah dipastikan langsung memiliki nilai 1600 downgrade. Maka kita hanya perlu menghitung kotak-kotak yang tidak full seperti ini dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita hanya menghitung warna yang terdapat di dalam downgrade menggunakan cara manual seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan cara menghitung nilai downgrade. Nah, kita membutuhkan namanya kertas downgrade. Nah,
satu kertas ini totalnya itu ada 1600. Satu kotak kecil ini berisi 1000 dot grid namanya. Nah, jadi pada kotak warna Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktikum pemandangan sekitar akan membahas tentang judul 2 yaitu delineasi kawasan lindung. Halo semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke judul delineasi kawasan lindung. Nah, delineasi kawasan lindung ialah proses penarikan batas untuk mengetahui wilayah mana yang dilindungi karena memiliki fungsi ekologis, konservasi, ataupun budaya. Adapun tujuan dalam melakukan delineasi kawasan lindung ialah penentuan batasan antara kawasan lindung dengan kawasan lainnya. Tujuan lainnya yaitu untuk melakukan pengelolaan yang efektif. Karena dengan adanya delineasi kawasan lindung dapat mencegah perusakan pengelolaan tata air. Tujuan lainnya dalam delineasi kawasan lindung ialah penegakan hukum, di mana dengan adanya delineasi ini menegaskan batas hukum yang berkaitan dengan kawasan kepemilikan, hak guna, ataupun tanggung jawab pemerintahan. Nah, untuk mengetahui cara menentukan delineasi kawasan lindung dan rumus-rumus yang digunakan dalam delineasi kawasan lindung, jangan lupa perhatikan klik video berikut ini. Tabel yang pertama itu ada mengenai banyak ordo, di mana ada ordo 1, ordo 2, ordo 3, dan ordo 4. Ordo pertama itu kanan kirinya 0,2, lalu ordo kedua kanan kirinya 0,4, dan di ordo ketiga kanan kirinya itu 0,5, dan ordo keempat kanan kirinya itu 0,6. Untuk mengetahui ordo pertama, ordo ketiga, dan keempat itu berdasarkan dari contohnya pada batas seperti ini. Yang ini dan ini itu ordo 1, dia ordonya itu lebar sama kecil, itu ordo 1 yang pertama dan yang pertama, maka dia akan ketemu ordo 2. Jadi yang ini ordo 1, ordo 2, ordo kedua, maka ketemu dengan ordo ketiga, ordo ketiga dan ordo ketiga, dan dia akan ketemu ordo keempat, dia akan berurutan gitu. Lalu itu pada
Jadi nanti benangnya ini kita paskan di ordo yang mau kita hitung berdasarkan dengan warna pada peta ini. Jadi dia dihitung berdasarkan warnanya. Misalnya segini itu warna hijau, jadi dimasukkan ke warna hijau. Nanti dia dikalkulasikan lalu dimasukkan ke dalam tabel. Tabel 2 yaitu deliniasi kawasan lindung. Yang pertama itu ada panjang ordo. Hasilnya kita dapat dari tabel 1. Hasil dari tabel 1 dikalikan dengan 50 yang merupakan skala peta. Hasilnya diletakkan di sini. Kemudian kita ada lebar ordo yang sesuai dengan ketetapan yaitu ada 0,4, 0,8, 1 dan 1,2, di mana lebar ordo tersebut dikali dengan 50 karena itu juga merupakan skala peta yang kita gunakan. Yang dimana hasilnya ada 20, 40, 50 dan 60. Kemudian ada luas meter persegi. Pada rumus, luas meter persegi adalah panjang ordo dikali lebar ordo, di mana panjang ordo di sini kita kalikan dengan lebar ordo, dapatlah hasil luas meter persegi. Untuk bagian luas hektar, rumusnya adalah luas meter per ordo dibagi dengan 10.000. Hasil yang kita dapat di kolom ini dibagikan dengan 10.000, maka dapatlah hasil untuk luas hektarnya. Dan luas persen adalah luas hektar per ordo dibagi total luas hektar dikali 100%. Jadi luas hektar di sini dibagikan dengan total luas dikali 100% adalah hasil luas persen. Halo, sampai aku akan buat video teori tentang jalan perencanaan jalan syarat. Oke, pertama itu ada logo-logo atau simbol-simbol yang harus dijelaskan. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran itu ada jumlah pohon yang tebal, lalu segitiga adalah jumlah pohon inti, petak adalah jumlah pohon dilindungi, lingkaran coret adalah jumlah pohon terangkut, dan segitiga coret adalah jumlah pohon inti terangkut. Pertama, ada efektivitas atau rasio pohon terangkut dengan rumus jumlah pohon ditinggal per jumlah pohon potensial, yang mana itu adalah jumlah pohon ditebal per jumlah pohon inti ditambah jumlah pohon dilindungi kali 100%. Misalnya si lingkarannya itu ada di DPN 1 lingkaran itu ada 5 dan di 3 ada 2, di petaknya ini ada 1. Kita masukkan aja rumusnya 5 per 2 tambah 1 kali 100%. Sama dengan tinggal dihitung gunakan kalkulator. Lalu ada LKDD%, itu rasio misalkan kita akan kita dalam rumus jumlah pohon inti terangkut per jumlah pohon terangkut menggunakan jumlah pohon inti terangkut per jumlah pohon inti ditambah jumlah pohon dilindungi sama menggunakan posisi. Oke, next kita masuk ke perhitungan RHAP atau rasio keterbukaan areal pertanian dengan rumus 4 dikali panjang jalan syarat utama per luas dalam hektar petak tebal, kemudian dikali 100%. Misalkan panjang jalan utamanya itu 10,2 dan jalan cabangnya itu 3,2, kita masukkan saja ke dalam rumus 4 dikali 10,2 per luas petak tebal dikali 100%. Dan lanjut RKAS atau rasio keterbukaan areal sementara, rumusnya yaitu 4 kali panjang jalan syarat cabang per luas dalam hektar petak tebal dikali 100%. Dalam sini kita masukkan panjang jalan syarat cabang yang ini 3,2. Lanjut rumus PJS atau produktivitas jalan syarat dengan rumus jumlah pohon terangkut per total panjang jalan syarat atau jumlah pohon terangkut per jalan utama plus jalan cabang dikali 0,5 dan dikali 100%. Selanjutnya kita melakukan pada jalan syarat utama dan jalan syarat cabang. Nah, cara pembuatan jalan syarat utamanya itu mulainya pada awal lingkaran, yaitu jumlah potong yang ditebang. Nah, selanjutnya ada jalan syarat utama dan jalan syarat cabang. Nah, cara jalan syarat utamanya itu yang kita tahu itu pemulaian jalan syarat utamanya itu dimulai dari lingkaran, yaitu jumlah pohon ditebang. Sebenarnya itu juga dimulai dari yang diakhiri dengan lingkaran. Nah, untuk segitiga yang jumlah pohon intinya itu bisa dibuat jalan syaratnya, tapi harus satu, nggak boleh lebih. Pembuatan jalan syaratnya itu seperti ini. Kita buat jalan syaratnya itu lebih panjang jalan syarat utama daripada jalan syarat cabang. Nah, pengambilan jalan syarat cabang itu diambil dari bagian jalan syarat utama, yaitu seperti ini.
Kemudian pada bagian pohon yang dilindungi, yaitu pada pohon yang berkotak seperti ini, yaitu tidak boleh diangkut. Kemudian pada pohon yang dilindungi seperti pohon yang berkotak seperti ini tak dapat diangkut dan tidak bisa dibuat untuk jalan syarat. Baik, selanjutnya itu masuk ke tabel 2 yaitu pembuatan jalan syarat, yang dimana isi dari tabel 2 tersebut diisi dari data-data lapangan yang telah dicari menggunakan penghitung tersebut seperti itu. Kemudian dimasukkan hasilnya ke dalam tabel. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Pemanenan Hasil Hutan MNH 5. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana perhitungan perencanaan peta tebang. Jadi tetap